Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali dengan saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang netralitas Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari informasi yang saya dapat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang netral. Netral di sini dalam artian bahwasanya tidak ada keberpihakan. Jadi pada prinsipnya baik dan buruk itu harus seizin Allah. Perbedaannya adalah jika melakukan hal yang baik itu dengan izin dan ridho Allah, namun jika melakukan hal yang buruk itu dengan izin tapi mendapat murka Allah. Ini pun hanya berlaku untuk manusia dan jin, karena manusia dan jinlah yang tertaklif ibadah. Sedangkan untuk malaikat dan iblis itu tidak berlaku. Netralitas di sini adalah netralitas dalam hal teknis untuk pengelolaan jagatnya. Jadi Allah mempersiapkan segala perangkat untuk berjalan atau untuk berlangsung sesuai dengan sunnatullahnya. Dalam video saya yang sudah cukup lama sudah disampaikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat patuh terhadap sunnatullah yang Allah ciptakan. Dalam beberapa kesempatan ada memang sunnatullah yang seolah-olah dilanggar, seperti halnya mukjizat pada para nabi atau rasul. Ketika Nabi Musa itu memukulkan tongkat dan laut terbelah. Mukjizat itu atau karomah itu untuk membuktikan bahwasanya Allah sanggup melakukan hal itu. Tetapi kalau hal itu tidak bisa terulang, maksudnya hal itu tidak bisa menjadi suatu sunnatullah, karena nanti malah merusak. Kalau setiap Nabi Musa memukulkan tongkat kemudian laut terbelah, itu nanti sudah melanggar sunnatullah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala itu netral, tidak berpihak pada kubu manapun. Sebelum manusia diciptakan, itu kehidupan itu iblis dan setan dalam kebejatan yang sempurna, patuh dalam kebejatan yang sempurna, sedangkan malaikat patuh dalam kebaikan ketaatan yang sempurna. Tapi dua-duanya tidak ada nilai. Nah, kemudian ketika manusia diciptakan, kemudian terjadi peristiwa sebelum diciptakan malaikat yang protes, setelah diciptakan iblis yang protes atau iblis yang menolak bersujud. Disitulah terjadi firqah, terjadi pemisahan antara kebaikan dan kejahatan lah, katakanlah seperti itu. Nah, ketika manusia menjalani kehidupan ini, itu memang dalam perjalanan yang penuh dengan ujian. Ujiannya dari segala level, dari mulai level jin, setan, kemudian iblis. Nah, dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala netral. Jadi
semuanya sudah dikasih perangkat, semuanya sudah dikasih peluang. Perangkat untuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan melalui para nabi dan para rasul, dan perangkat untuk penguji Allah sudah siapkan yang berupa iblis dan setan. Jadi kita jangan berpikir bahwa iblis dan setan itu melawan Allah. Tidak beranilah, logikanya nggak masuk. Mana ada iblis yang berani melawan Allah? Tidak ada satupun makhluk yang berani melawan Gusti, tidak ada. Nah, jadi memang Allah condong, maksudnya memang Allah sangat mencintai kebaikan. Allah Subhanahu wa taala itu mengharapkan manusia sebagai makhluk yang diunggulkan, sebagai pengganti Gusti atau sebagai khalifah di bumi ini. Allah mengharapkan kesempurnaan yang diberikan kepada manusia melalui unsur biologis, psikologis, emosional, intelektual, dan ruh itu menjadi sempurna sebagai bentuk keagungan Gusti yang sempurna. Tetapi kesempurnaan itu pun tidak ujug-ujug sempurna karena ada instrumen pengujian dari makhluk-makhluk tersebut. Nah, jadi tidak bisa kemudian tiba-tiba Allah menolong seseorang umpamanya. Jadi maksudnya begini saudaraku, iblis, setan itu kan bekerja sangat maksimal, patuh dalam kebejatannya untuk menguji manusia. Nah, tidak bisa kemudian Allah Subhanahu wa taala merubah hal itu gitu. Jadi kalau ada manusia yang diloloskan dengan tanpa ujian dari iblis, tanpa ujian dari setan, nanti iblisnya akan komplain gitu. Akan komplain jika tidak ada satu alasan yang bisa diterima komplainnya itu ya, dan Allah tidak mungkin begitu, tidak mungkin seperti itu. Ketika Allah memberikan pertolongan pada dengan turun, katakanlah melakukan diskresi terhadap sunatullah, melakukan pertolongan kepada makhluknya, maka hal itu pasti ada suatu alasan yang kuat, sehingga ketika iblis atau setan komplain itu bisa diterima, bisa dipahami gitu. Iblis pun bisa menerima itu. Nah, netralitas Allah seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dia tidak condong ke kanan atau condong ke kiri, tapi menginginkan semua makhluk itu berjalan pada rule-nya, pada posisinya masing-masing. Seperti halnya panitia penyelenggara umpamanya kompetisi liga lah. Kompetisi liga itu ketua penyelenggaranya atau pemilik perusahaannya itu pastinya atau harusnya memang netral. Dia tidak bisa condong ke satu klub manapun. Nah, untuk menjaga netralitas itu panitia biasanya menurunkan tim di lapangan yang bernama wasit. Semua peraturan diberikan. Nah, ada pelatih dan sebagainya. Kenapa ini penting atau kenapa ini saya sampaikan ini untuk merubah cara berpikir kita, seolah-olah setan itu melawan Gusti gitu loh. Setan itu dimurkai iya, tetapi yang dimurkai itu kelakuannya, dan yang menjadi dosa adalah ketika manusia melakukan hal itu gitu loh. Jadi setan iblis itu adalah makhluk yang Allah persiapkan sebagai perangkat uji terhadap manusia. Malaikat Allah persiapkan sebagai pelayan jagat raya, sebagai sebagai pelayan lah. Karena kepatuhan malaikat kan pas, tidak kurang tidak lebih. Sebagai partner manusia untuk akal. Nah, kedua perangkat ini Allah siapkan ditambah lagi dengan perangkat risalah yang diturunkan lewat Rasul atau para Nabi itu. Nah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak netral, maka habis jagat raya ini. Ketika tiba-tiba Allah menolong orang yang sedang digoda iblis, iblisnya pasti kocar-kacir. Gitu. Jadi begitu, netralitas Allah ini memberi peluang kepada manusia untuk memperlihatkan bahwa
si A atau kita atau si B layak menjadi hamba Allah gitu loh maksudnya. Gitu. Jadi ketika kita bisa melalui tahap uji yang diberikan atau yang Allah berikan melalui perangkat itu, maka ketika muncul atau ketika hisab nanti Allah bangga ada hambanya, ada khalifahnya di muka bumi yang datang, kemudian ketika di cross check dengan iblis mengatakan bahwa orang ini memang selamat, bahwa orang ini memang lulus uji. Karena memang yang memiliki hak untuk menyatakan seseorang lulus uji atau tidak ya dewan pengujinya, yaitu iblis, setan, dan timnya. Tuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini netral. Dia tidak berpihak karena semua makhluk Allah. Kalau Allah benci terhadap iblis, lalu iblis bagaimana hidupnya, makannya bagaimana? Kalau Allah Subhanahu wa taala benci sama setan, bagaimana hidup setan? Yang Allah murkai adalah perilaku iblis, perilaku setan yang dipakai oleh manusia. Baju iblis, baju setan yang digunakan oleh manusia. Itu yang bernilai minus atau dosa ketika manusia melakukan atau menggunakan baju-baju iblis atau setan itu. Nah, pemahaman kita terhadap iblis dan setan ini sangat penting untuk agar kita bisa mengungguli mereka. Karena kalau kita salah dalam memahami posisi iblis dan setan dan teman-temannya ini, maka nanti cara kita melawannya atau cara kita mengunggulinya juga bisa keliru. Gitu. Akhirnya merasa menang padahal kalah. Gitu. Karena mereka kreatif canggih tapi tidak berakal. Begitu saudaraku. Jadi ini ada hubungan dengan peran iblis, tapi di sini posisinya maksudnya saya tidak bermaksud mengukur Gusti, tidak ada. Namun ada informasi yang saya dapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu netral. Semua makhluk Allah semua dijamin keberlangsungannya, silahkan hidup di jagat raya yang Allah ciptakan dengan peran masing-masing, dengan komitmen dan konsekuensi masing-masing. Benda mati, hewan, tumbuhan itu adalah fasilitas untuk hamba yang dibanggakan, yaitu manusia sebagai khalifah fil ardh. Kemudian siluman, jin, setan, iblis Allah ciptakan sebagai alat uji kepada manusia. Kemudian malaikat sebagai partner manusia. Sehingga ketika manusia muncul sebagai pemenang atau yang bisa dibanggakan, di situ Allah membanggakannya. Jadi bukan tiba-tiba lulus begitu saja. Itu saudaraku, terima kasih. Mari kita tingkatkan iman amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.